nama saya Sinta Ratnasari, biasa dipanggil Sinta. Saya berasal dari Lampung. Saya ingin bekerja di Jepang, namun ada kendala di belajar bahasa Jepangnya. Buat teman-teman yang ingin kerja di Jepang, namun kesulitan bahasa Jepang, yuk ikutin story aku waktu pertama kali belajar bahasa Jepang. Ini ceritaku waktu pertama kali belajar bahasa Jepang. Saya belajar bahasa Jepang pertama kali di tempat belajar. Belum sama sekali mengerti bahasa Jepang, huruf Jepang, apapun itu tentang Jepang. Pertama kali belajar emang sulit, cuman lama-lama bisa. Karena dari teman-teman semua udah pada tahu bahasa Jepang, teman belajar. Mereka SMA pernah belajar Jepang, mereka suka Jepang, sering nonton anime, sedangkan saya tidak. Jadi saya di situ merasa tidak pede dan merasa tidak bisa dan paling nggak ngerti sama sekali. Dari situ saya mulai tidak pede dan ingin mengundurkan diri. Lalu saya dikasih motivasi sama tempat belajar seperti Cik Riana dan Mbak Ocha, lalu Sensei. Lalu saya belajar terus-menerus, dikit demi sedikit, lama-lama bisa menyaingi teman-teman, bisa sama-sama bisa bahasa Jepang. Bahkan sekarang saya murid salah satu anak yang bisa bahasa Jepang dan bisa di atas mereka sedikit. Setiap hari saya mengejar mereka dengan menghafal kotoba, huruf-huruf Jepang juga seperti hiragana, katakana, dan kanji. Saya juga lulus ujian dalam satu kali ujian dan langsung lulus, dibandingkan dengan teman-teman saya yang kurang beruntung dengan sekali tes mereka tidak lulus lalu ujian kembali. Saya lulus dalam satu kali ujian karena saya berusaha dan tidak ingin ketinggalan seperti teman-teman lain. Jadi saya terus belajar, terus berusaha, didukung dengan teman-teman, orang tua, dan orang sekitar. Jadi saya bisa belajar bahasa Jepang dengan lancar. Buat teman-teman semua yang ingin kerja di Jepang harus belajar bahasa Jepang dengan sungguh-sungguh. Kalau mengalami kesulitan, pasti ada solusinya. Salah satu solusinya nanti aku kasih tahu ya. Hai, ada tips nih dari saya untuk kalian semua supaya belajar bahasa Jepang dengan mudah. Tips yang pertama, kalian bisa belajar huruf bahasa Jepang seperti hiragana, katakana, dan kanji. Walaupun di LPK nanti akan diajari huruf bahasa Jepang, alangkah lebih baik jika kalian belajar lebih dahulu supaya belajarnya jauh lebih mudah. Tips yang kedua, kalian bisa dengar dan tonton bahasa Jepang seperti dengerin musik bahasa Jepang, film bahasa Jepang, dan anime. Kalau dari saya lebih mudah dengar vlog-vlog bahasa Jepang. Tips yang ketiga, kalian bisa mulai menulis kosakata yang sering digunakan sehari-hari seperti selamat pagi, ohayo gozaimasu, selamat siang, konnichiwa. Jika ketiga tips dari saya ini bisa kalian lakukan dengan benar dan setiap hari, dipastiin deh kalian pasti bisa bahasa Jepang dengan cepat dan menyenangkan. Nah, kalian udah denger nih tips dari aku. Kalau saya bisa, kalian pasti bisa. Tetap semangat, tetap berjuang, tetap berdoa. Aku tunggu kalian di Jepang. Gambarimasu.